Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka pertemuan kita, pertemuan keempat, menjadi, ya, ini menjadil kan menjadi, menjadi manusia yang bersukacita karena Allah yang adil, ya. Ini ada salah ini. Dari Habakuk bab 3 ayat 1 sampai 19. Nah, pertemuan keempat ini bertujuan umat semakin memahami bagaimana menjadi manusia yang bersukacita dalam iman karena Allah yang adil. Jadi pertemuan ini kita harus memahami dan dipahamkan bahwa menjadi manusia yang bersukacita dalam iman karena Allah yang adil itu adalah bagian dari kerendahan hati. Jadi tema Allah sumber keadilan itu, bahwa Allah itu satu-satunya sumber keadilan. Makanya kalau kita lihat itu, ya, ini nih Bahtera, ya, ini Sampan, Nahum, Habakuk. Ini dia punya layar ini, ya, ada timbangan nih, kemudian ada bulan, ada matahari, ya, ada angin di sini, ya. Tetapi kalau kita lihat tiangnya itu udah reot. Sebenarnya kalau yang ada ininya, ya. Nah, itu melambangkan bahwa, ya, keadilan itu sungguh-sungguh, ya, hanya dalam Allah. Kalau dalam pribadi manusia, keadilan itu relatif. Dalam hukum itu, keadilan itu buta, kan? Nah, jadi si Indra yang sarjana hukum itu kan, tidak ada ya di sini sarjana hukum, ya. Keadilan itu kan buta. Kalau pergi ke Fakultas Hukum Untan itu ditutup matanya. Mengapa hukum itu buta? Ya kan? Itu melambangkan bahwa, ya, hukum itu tidak melihat kaya, miskin, ya, tua, muda. Nah, hukum di dunia ini sifatnya hukum yang relatif, ya, relatif. Jadi misalnya maling ayam itu bisa 1 tahun, sedangkan koruptor bisa 6 bulan. Relatif. Pencuri sendal, ya, 6 bulan, ya, sedangkan koruptor bisa 4 bulan, ya. Tetapi harus dipahami mengapa hukum itu kok misalnya yang mencuri sendal misalnya 1 tahun, yang koruptor juga 1 tahun. Yang diadili itu bukan barangnya. Yang diadili itu adalah pelakunya karena mencuri. Ya kan? Jadi itu yang ditindak. Ya, orang berteriak-teriak pelaku koruptor ini harus dihukum mati. Bagus katanya kayak seperti di RRC atau di Korea Utara. Ya tidak bisa juga. Seandainya pelaku koruptor itu dihukum mati, lalu bos pelaku koruptor itu. Jadi kita jangan juga tiba-tiba, kan, perdebatan misalnya di pasar, saya pernah dengar tuh. Oh, di RRC itu mantap begini. Ya, itu kan negara komunis yang otoriter, ya kan. Dia melakukan sesuatu demi kemakmuran rakyat. Sebenarnya demi kemakmuran pemerintah sebenarnya. Kalau di RRC, ya, kisah pastor misionaris ke sana. Yang boleh ke gereja itu harus 18 tahun ke atas yang udah punya KTP. Kalau anak-anak enggak boleh ke gereja. Kalau ke gereja, ya, ditangkap dan orang tuanya dipenjara. Beda di Taiwan. Di Taiwan gereja ditutup karena orang materialistis. Untuk apa ke gereja kalau tidak ada duit? Susah. Di RRC ini terbalik, orang ke gereja ini sangat menggebu-gebu. Yang Katoliknya, ya, yang Kristennya. Tapi di Taiwan beda, materialistis. Makanya jangan, waktu satu orang pastor tuh cerita waktu kami misa di Keluarga Kudus. Dia ini baru datang ke gereja setelah 40 tahun karena kebetulan istrinya mau masuk Katolik.
Dia baru ke gereja 40. Padahal gerejanya itu dia tuh Katolik di belakang rumahnya. Karena di sana di Taiwan tuh apa-apa materialistis, diukur pakai uang. Daripada pergi ke gereja lebih bagus kerja 1 jam dapat 5 juta. Di gereja kita kena marah-marah, kolekte lagi. Berapa kali kolekte lagi? Kolekte 1, kolekte 2, parkir, ya kan? Dan sebagainya. Ada yang berpendapat begitu ya. Saya pernah bukan sedikit marah dengan paman saya itu waktu dia sharing, gila gereja nih, apa-apa duit katanya. Waktu itu saya masih SMA, dia ngomong sharing dengan bapak saya mau marah, tapi apalah artinya saya sebagai ponaan kan. Dan itu terjadi, hati-hati. Di lingkungan kita ini saya memperhatikan mobilnya 2, mantap lagi itu Fortuner. Kita ke gereja ya. Kok ironis begitu ya? Ada mobilnya tuh diparkir di rumahnya tuh. Dan ya mungkin Pak Armadi tahu lah siapa yang saya tuju kan. Tapi kok orangnya kemana? Mobilnya mewah loh deh, ya kan? Tapi kan saya kan mengantar komuni di sebelahnya. Seandainya saya punya mobil seperti ini, wah datang ke gereja nih, mantap kan? Hanya, ya itu tadi saya katakan, hati-hati, materialistis itu bisa membuat kita lupa Tuhan, dan akibatnya ketika materialistis itu masuk ke diri kita akan melupakan Tuhan, dan akhirnya apa? Satu persatu keluarga kita lepas menjadi pengikut Kristus. Nah, itu bisa terjadi. Ya, kejadian kan ya. Nah, karena itu tadi, karena menganggap agama itu ya formalitas lah. Kalau agama itu hanya formalitas, agama itu tidak akan menjadi iman kita. Makanya penting kesadaran untuk kita hadir ke rumah Tuhan bukan karena kita ingin diperhatikan orang, tetapi karena kita datang karena panggilan Yesus. Kita datang ke gereja itu kan kita melihat Yesus. Satu-satunya cara melihat Yesus itu dengan melihat sakramen Ekaristi Maha Kudus, itulah Yesus dalam rupa roti dan anggur. Makanya kita harus lihatlah. Dan ini sebenarnya keinginan dari BKSN ini, menghadirkan Yesus dalam diri kita. Memang sangat sulit kalau kita tidak berdoa, tidak bersama. Apalagi sekarang ini mudah kan? Mudah kan? Ada satu anak kemarin saya tanya, saya dilarang. Kan kamu bisa misa online kalau dilarang. Sekarang kalau kita dilarang ya, dilarang untuk keluar rumah kan. Sekarang ada YouTube, itu bisa online kan. Komuni batin kan gitu. Kita baru gitu. Oh iya betul juga ya. Ya kan? Sekarang setelah Covid nih, kalau memang betul-betul tidak bisa bangun, kan masih bisa misa online. Mertua saya itu setiap pagi dan setiap sore itu misa online ya, misa harian. Dia harus jam 6 misa harian. Nah, jadi karena apa? Dengan kita misa harian itu, kita mendapat inspirasi Roh Kudus dan memahami isi kitab suci. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah sampai pada pertemuan keempat bulan Kitab Suci Nasional BKSN tahun 2024. Kita masih akan mendalami kitab Habakuk. Melalui doanya, Nabi Habakuk mengajak kita untuk mampu menjadi manusia yang bersukacita, terutama dalam situasi sulit, karena dengan iman kita meyakini Allah akan berlaku adil. Nah, kalau Nahum atau Naham ya. Jadi kalau tulisan Ibrani itu kan huruf mati, NHM. Nggak ada huruf hidupnya tuh, YHWH. Nah, jadi yang menambahkan huruf itu ya karena berkomunikasi dengan masyarakat sekitar yang berbahasa lain. Kalau Nahum itu kita tahu dia orang, ya kan? Orang Edom, ya, keturunan Esau, kan? Tapi kalau Habakuk ini kita tak tahu dia asal dari mana, ya. Tetapi tulisannya itu menyatakan kontekstualisasi yang terjadi pada zamannya dan zaman sekarang.
Nah, marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai pertemuan ini dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 03. 03. Mulai? Bawalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita bersatu kepadanya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada pertemuan keempat ini kita akan membaca, mendalami dan merenungkan akhir kitab Habakuk bab 3 ayat 1 sampai 19. Tapi sebelumnya terima kasih untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang setia mengikuti pertemuan 1, 2, 3 dan 4. Semoga di tahun depan lebih banyak orang yang terlibat. Seluruh umat lingkungan kita ajak, mungkin perlu door prize ya. Door prize. Ya, setiap hari door prize kan, misalnya hadiah kulkas, sepeda, ya kan, mobil. Ya. Kalau memang door prize semuanya hadir, ya puji Tuhan. Kan. Lah kan, enggak masalah juga ya, diundi. Siapa yang rajin ikut pertemuan 1, 2, 3, 4 hadiah sepeda motor kan? Sepeda motor. Karena Bu Sumi mendapat sepeda motor, akhirnya begini, saya akan menghadiahkan. Pastilah ramai itu kan. Mungkin Pak Armadi misalnya dapat rezeki kan, beli mobil 1 dapat mobil tambahan kan? Bonus. Lalu Pak Armadi bilang, ini yang rajin akan mendapat door prize, mobil dari ketua lingkungan. Itu akan diingat seumur hidup tuh. Ya. Hanya lingkungan Rupinus, lain lingkungan kan. Sama cerita kemarin ketemu Pak Heri, lalu dia bilang, apa Rupinus tuh kok lalu setengah dam. Lah, saya bilang kan 3 dam. Coba jelas 3 dam 6 sendok gitu Pak. Jangan namanya dam nih 1 sendok pun bisa 1 dam. Yang penting kan damnya saja begitu. Nah, enggak apa-apa, saya bilang kan yang penting kan kami udah 1,5 dam. Nanti tahun 2025 1,5 dam. Oh, ya kan. Yang penting memulai dulu. Nah sama, kalau sudah ada lingkungan yang memulai, pastilah lingkungan lain akan tertarik. Tetapi kalau disuruh-suruh enggak mau, pasti susah. Begitu juga dengan lingkungan kita ya, mungkin door prize gitu ya. Saya lupa kemarin tuh, coba, inilah, saya ke Bengkayang tuh masih ada stok kitab suci ya. Coba door prize kitab suci, nantilah tunggu bulan Oktober saya kesana. Jadi kita door prize, dapat kitab suci. Walaupun yang edisi lama kan lumayan, ya kan, diundi. Ya terserah, kitab suci itu boleh dimiliki atau diserahkan ke keluarga dan sebagainya. Karena penting tuh. Mengapa? Ya. Teks yang akan kita dalami berisi doa Nabi Habakuk kepada Allah. Dalam doanya Nabi Habakuk mengadu sekaligus memuji, mempertanyakan sekaligus percaya. Ya. Jadi kita ini kan dalam BKSN ini kan kita mengadu dan memuji kan, mempertanyakan sekaligus percaya. Sharing-sharing Bapak Ibu selama pertemuan 1, 2, 3 itu kan menguatkan kita bahwa sharing itu penting. Ada sharing tentang pengalaman tentang ekonomi, pengalaman tentang berinvestasi, kemudian pengalaman misalnya kita di dalam keluarga dan sebagainya. Doa Habakuk ini menyiratkan penghayatan iman yang benar.
Iman yang tekun, setia, bertahan walaupun dalam situasi sulit. Di lingkungan kita ada 40 ya Pak Ramadi ya, kakak. Hah? Ini lebih ya sebenarnya. Kalau yang satu rumah berapa kakak itu ada sebenarnya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya lingkungan kita ini. Bayangkan kalau misalnya 40 orang, ini belum sampai 40 orang ya. Satu-satu orang saja mewakili. Bahkan ada keluarga yang sama sekali belum pernah hadir ya, wakilnya. Di lingkungan, saya ingat dulu lingkungan Fransiskus belum pecah tuh, belum mekar antara Fidelis, itu diabsen oleh ketua lingkungan. Keluarga A, ada Pak anaknya, katakan. Keluarga B, bagus juga sih sebenarnya. Ya untuk mendisiplinkan supaya ada perwakilan keluarganya. Kan ada yang mengadu, ini pada pertemuan keempat ini kan, dia tak pernah ke rumah kita, apa gitu ke rumah dia katanya. Itu terjadi. Mau di lingkungan di Bengkayang dulu, ya sama, yang dibahas tuh. Dia di rumah dia, nanti dia ke rumah orang tidak mau, ya kan? Ini terjadi, dan memang terjadi mengadu kan, kita di sini mengadu. Mentang-mentang rumah kita rewot tak bawa, kena rumah dia, udah mulai ribut kan. Terjadi dah. Jadi ini problematika yang akan dihadapi. Apalagi, sampai ada yang sampai kayak bukan nyumpah sih. Nantilah lihat kalau dia dah kedukaan, nyari siapalah dia tuh katanya. Dan itu bahasa-bahasa itulah yang ya, tapi di satu sisi kita juga mendoakan dia, di satu sisi kita juga mengadu kepada Tuhan. Bandel benar gak keluarga ini ya? Alasannya misalnya ya, ngurus orang tua, ngurus rumah, ndak ada orang di rumah. Kok ndak ada orang di rumah? Ya kan? Sulit sekali, apalagi kalau kita misalnya buat rekoleksi di Rupinus ini misalnya 1 hari full ya. Baru yang 2 jam ya udah susah kan. Nah, ini persoalan-persoalan yang kita akan hadapi. Dan apakah generasi muda di Rupinus ini hanya memberikan beban kepada generasi tua, misalnya kayak Pak Jutin yang sudah 75 ya. 77 Pak. Ya kan? Saya mudakan 2 tahun supaya dia bersemangat. Dan 7. Nanti kalau 77 berarti 3 tahun lagi 80. Apakah kita tidak melihat contoh teladan Pak Jutin dan Ibu yang sudah berusia lanjut 77 masih semangat ya kan? Sedangkan yang lainnya mohon maaf misalnya dalam keadaan sehat nyantai-nyantai ya, ngecek HP atau apalah. Kita melihat Bu Jutin, kita melihat misalnya di sini habis itu yang senior ya Mama Desi ya kan, udah hampir 65. Apa 65? 71. Oh, dah sengaja kita turunkan supaya kalau udah 71 mau naik 80 kan. Contohnya kan saya Bu Jutin sama dia tuh yang 71. Bayangkan. Ayah dia sama Mbok Dayung tuang. Oh. Oh ya. Sama 71 kami. Jadi angkatan 70-an ini dia masih semangat. Padahal hujan tadi kan, jalan kaki. Bahkan Pak Jutin waktu itu pergi ke tempat Pak Periwado sana jalan kaki untuk menghargai dan menghormati. Apakah hal-hal semacam itu tidak boleh kita adukan di hadapan Tuhan? Boleh, ya, itulah Habakuk. Ini contoh simpelnya, ya, contoh simpel. Nah itulah. Dengan penghayatan tersebut orang beriman akan semakin memahami Allah yang adil. Nah itu. Jadi keadilan Allah itu. Ya. Orang beriman bisa mengalami aneka kebaikan Allah dalam kehidupan. Jadi orang beriman itu akan mengalami aneka kebaikan Allah dalam kehidupan. Orang tidak beriman, dia tidak akan memahami kebaikan Allah. Dia akan memahami bahwa itu berasal dari usaha dia, kerja keras dia. Sampai pada satu titik dia akan menyerah, mengatakan bahwa
Ya, Yesus, aku mengikutimu. Kan begitu. Pengalaman positif tersebut membangkitkan optimisme yang membuat orang beriman mampu bersukacita dalam segala situasi. Bersukacita. Ya. Di lingkungan kita ada sekitar 14 orang ya. Tapi kalau dihitung-hitung bisa lebih sebenarnya yang harus diantar komuni. Ya. Waktu paling tercepat itu 2,5 jam kalau waktu reguler. Kalau waktu pas Covid nyaman sebentar ya. Palinglah ada sampai 1 jam. Ya. Kalau waktu reguler sekarang ini 2,5 jam. Orang yang lain sudah bobok siang, saya masih harus berkeliling. Terkadang ya, tetapi ya, ketika saya pergi ke suatu tempat, pulang ke Bekayang, lalu saya tidak mengantar, kok ada perasaan bersalah gitu. Ya. Dan terkadang Petrus selalu katakan, saya yang terakhir kan? Ya Pak, Bapak yang terakhir. Oh, itu artinya semangatnya naik lagi gitu kan. Kalau udah yang pertama, kedua, ketiga, apalagi panas tuh kan. Panas, lalu cuaca tidak mendukung, batuk, nah ini agak repot. Tetapi tidaklah, karena memang itu harus ya. Pelayanan itu bukanlah sesuatu kewajiban, tetapi pelayanan itu memang karena Tuhanlah yang memanggil kita. Nah itu. Maka berbahagialah kita yang dipercayakan sebagai ketua lingkungan, wakil, sekretaris, bendahara, ya, prodiakon, penasehat, ya, apapun. Jabatan yang terendah dalam gereja itu akan dianggap jabatan yang termulia, ya. Karena jabatan itu berasal dari Allah. Dan Habakuk ingin mengingatkan kita bahwa, ya, pengalaman positif tersebut membangkitkan optimisme yang membuat orang beriman mampu bersukacita dalam segala situasi. 32 tahun imamat Pastor Helen tadi saya itu kan cerita. Nanti balihonya pastor tahun depan 33 tahun tuh lebih besar lagi. Oh iya. Balihonya besar kan. Kebetulan saya diundang langsung ditelepon. Dia menjadi imam 27 September 1992. Itu saya masih SMP kali ya. SMP. 27 September. Sekarang sudah 32 tahun. Kalau Pastor Pio nanti tanggal 29 September, beda 2 hari dia. Kalau Pastor Hiro kalau tidak salah 28 September dia. Cuma dia 25 tahun di kampungnya. Ya, Pastor Hiro. Nah, nanti 5 Oktober ada 47 imam SPD yang akan ditabiskan. Itu terbanyak katanya dalam sejarah. Nah, 57. Nah, ini merupakan sukacita bagi dia, mengatakan bahwa pelayanan itu akhirnya kok bisa mencapai. Dulu dia pernah katanya hampir mau keluar begitu. Ya. Hampir mau keluar karena dalam situasi apapun. Ya namanya menjadi imam ini kan situasinya berat, tertekan. Kita pikir sih dia enak-enak saja kan. Ya. Situasi yang paling sangat, ya situasi untuk mengendalikan hawa nafsu. Sebenarnya itu sih masih bisa lah. Tapi untuk kaul ketaatan ini kan, kalau kita saja anak diperintah orang tua ngelawan, kalau diperintah pimpinan orang lain lagi kan ngatur gitu, itu kan pasti ada perlawanan. Saya paling tidak suka cewek yang suka dekat dengan pastor lalu berhenti. Nah, Udah tahu pastor itu susah kalau jadi pastor, dekat lalu mau jatuh. susah ya, susah Bu ya. Nah ini, nah maka kita diajak untuk sampai kepada penghayatan ini sehingga kita dapat bersukacita dan optimis dengan situasi sulit sekalipun. Marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai pertemuan ini dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mendampingi. Kini kami akan mengakhiri bulan Kitab Suci Nasional BKSN 2024 yang bertema Allah Sumber Keadilan. Dampingilah kami dalam pertemuan 4 ini agar kami mampu memahami sabda-Mu melalui teladan Nabi Habakuk. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persekutuan dalam Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.